Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Malam ini kami akan melaksanakan ibadah keluarga rutin yang biasa dilakukan pada hari Rabu malam. Namun sebelumnya mari kita saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi di ibadah keluarga pada malam ini. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan sampai saat ini. Kekuatan dan sukacita diberikan kepada kita untuk menapaki hari yang Tuhan berikan kepada kita. Pemberita firman Tuhan dalam ibadah keluarga malam ini adalah Diaken Intan Kuno. Marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita angkat pujian dari Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapak Ibu, kita akan masuk beribadah. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus untuk mengucap syukur kami atas penyertaan-Mu dalam hidup kami hari lepas hari, teristimewa sepanjang hari ini. Saat ini kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah kebaktian rumah tangga yang masih dilakukan secara daring. Kami mohon campur tangan dan bimbingan-Mu melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Kuasai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Diamkan segala suara yang bukan berasal dari Engkau, karena kami hanya ingin mendengar suara-Mu melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Bimbing dan pimpin hamba-Mu Diaken Intan Kuno, agar dapat memberitakan firman-Mu dengan baik.
sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami semua boleh diberkati dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Ampuni salah dan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita persiapkan Alkitab kita untuk pembacaan litani pujian yang terambil dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10 secara silih ganti, perempuan dan laki-laki. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. besar perbuatan-perbuatan Tuhan, Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya, agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. perbuatan-perbuatan yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki pada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan-perbuatannya diberikannya kepada umatnya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Untuk menyambut firman, kita angkat pujian Kidung Jemaat 367 bait yang pertama, Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, persembahkan hidupku, berimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu jiwa ku berikan. Shalom Bapak Ibu dan keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Dalam ibadah keluarga rutin pada malam hari ini, bacaan dan renungan kita terambil dari Kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 15. Kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 15. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkannya, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah melalui Yesus Kristus. Sesaat lagi kami akan membaca firman-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kami ingin firman Tuhan hidup dalam kehidupan kami. Jangan biarkan firman Tuhan berlalu begitu saja. Mampukan kami untuk selalu merenungkan dan melaksanakan firman-Mu di setiap hari, apapun tantangannya. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi penuntun jalan hidup kami. Dengarlah doa kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 15, izinkan saya membacakannya. Bani Yehuda
datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, "Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan." Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu dan keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Khotbah kita malam ini yang terambil dari kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 15 adalah tentang upah dan kesetiaan. Upah dan kesetiaan. Figur-figur atau tokoh-tokoh yang akan kita dengarkan dalam firman pada malam hari ini adalah Musa, Yosua, dan Kaleb. Yang pertama, kita masuk ke Yosua dulu ya Bapak Ibu ya. Yosua adalah salah satu pemimpin bangsa Israel dalam pertempuran bangsa Israel untuk menduduki tanah Kanaan. Yosua juga dipercaya oleh Musa untuk membagi-bagi tanah Kanaan tersebut menjadi milik pusaka masing-masing suku, khususnya kepada 9,5 suku yang belum mendapat bagiannya. Kemudian kalau kita masuk ke pasal 14 ayat 3 Bapak Ibu, tadi kita sudah membacanya, di situ dijelaskan bahwa 2,5 suku itu yaitu suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye yang telah memperoleh bagian mereka. Jadi 3 suku ini sudah memperoleh bagian mereka. Hal yang sangat menarik dalam pembagian itu adalah mereka menggunakan cara mengundi untuk menentukan bagian masing-masing. Bukan mengundi perjudian Bapak Ibu. Ini adalah mengundi
untuk menentukan bagian masing-masing. Undi yang dimaksud adalah berbahan dasar batu atau potongan kayu yang berbeda ukurannya. Kita garis bawahi Bapak Ibu, berbahan dasar batu atau potongan kayu yang berbeda ukurannya. Dasar batu atau potongan kayu yang berbeda ukurannya ini bisa kita baca atau kita buka dalam Bilangan 26 ayat 55 yang menjadi salah satu rujukan mengapa cara undi dipakai saat pembagian tanah pusaka orang Israel. Mengapa cara undi dipakai saat pembagian tanah pusaka orang Israel? Karena Allah sendiri yang menyuruh Musa dan kemudian diteruskan oleh Yosua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk ke figur berikutnya, Kaleb bin Yefune. Kaleb bin Yefune menjadi tokoh sentral dalam bacaan dan renungan saat ini, yang mana nama Kaleb berarti setia atau kesetiaan. Kaleb bin Yefune adalah seorang dari 12 orang yang diutus oleh Musa menjadi pengintai negeri Kanaan. Jadi memang Kaleb ini mendapat tugas dari Musa sebagai pengintai Bapak Ibu. Pasca 40 hari masa pengintaian, hanya dirinya dan Yosua yang membawa kabar sukacita dan penuh optimisme. Jadi dua tokoh inilah yang membawa kabar sukacita dan penuh optimisme. Sikapnya itu menggambarkan bahwa Kaleb adalah seorang yang benar-benar percaya pada janji Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan sanggup menolong mereka untuk menduduki tanah itu. Luar biasa Bapak Ibu, bagaimana Kaleb ini sangat dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk memahami teks dan konteks khotbah kita malam hari ini, mari Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat di ayat yang ke-6 bahwa Kaleb adalah pemimpin atas suku Yehuda. Itu juga terdapat dalam Bilangan 13 ayat 6. Setelah suku-suku mendapatkan milik pusakanya, Kaleb menghadap Yosua di Gilgal bersama suku Yehuda untuk meminta bagian tanah yang telah dijanjikan menjadi bagiannya. Ia merujuk pada perkataan Tuhan kepada Musa di Kadesi Barnea. Jadi bukan asal-asal saja Kaleb ini. Ia merujuk pada perkataan Tuhan. Begitu hebatnya Kaleb ini, sangat dekat dengan Tuhan Bapak Ibu. Kemudian dalam ayat 7 dan 8 menjelaskan bagaimana Kaleb berusia 40 tahun pada waktu mengintai negeri yang berlimpah susu dan madu yang berasal dari buah kurma yang menjadi hasil bumi yang melimpah di daerah itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang berada di rumah ataupun yang malam hari ini juga ada yang berada di gereja yang kita kasihi, gereja GPIB Eklesia, Kaleb juga memiliki pandangan yang sangat positif. Banyak sekali ya predikat-predikat yang baik untuk Kaleb ini. Dekat dengan Tuhan, setia, optimis, positif. Kemudian dia juga melaporkan pengalamannya dengan sejujur-jujurnya, yang artinya secara iman Bapak Ibu. Secara iman Kaleb tidak melihat kekuatan fisik yang dimiliki orang-orang di situ, tetapi tentang suatu keadaan negeri yang mempunyai kelimpahan sumber alam yang sangat baik untuk dihuni bangsa Israel yang telah 40 tahun mengembara di padang gurun. Luar biasa. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-8, Kaleb juga memiliki pandangan yang kontras dengan 10 pengintai lain yang pesimis. Jadi ada optimis, ada yang pesimis, dan meragukan kuasa Tuhan Allah. Jadi yang pesimis ini sangat meragukan kuasa Allah. Kaleb menegaskan tentang dirinya sebagai seorang yang berpegang pada kuasa dan pertolongan Tuhan. Kaleb menyatakan dirinya sebagai orang yang benar-benar mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati Bapak Ibu.
Ada sikap setia yang dimiliki oleh Kaleb di balik perkataannya itu. Kalau kita sekarang ini Bapak Ibu bukan di zaman, tapi di situasi pandemi COVID-19 ini, apakah kita bisa seperti Kaleb Bapak Ibu? Apakah kita bisa setia kepada Tuhan? Apakah kita bisa optimis menghadapi COVID-19 saat ini? Mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Dalam ayat 9 sampai 12, Musa telah bersumpah bahwa Kaleb akan memperoleh bagian miliknya oleh karena usaha dan kesetiaannya pada Tuhan. Usaha dan kesetiaan. Bagaimana usaha kita di tengah-tengah COVID-19? Apakah kita juga berusaha untuk dekat Tuhan? Apakah kita juga setia kepada Tuhan? Apakah kita juga mengandalkan Tuhan? Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Musa sendiri yang menetapkan bahwa Kaleb dan anak serta cucu-cucunya akan memperoleh bagian yang luas seluas kakinya menapaki negeri itu. Setelah 45 tahun berlalu, usia Kaleb sekitar 95 tahun saat itu, Kaleb pun meminta bagiannya. Kaleb mensyukuri bahwa Tuhan telah memberikan panjang umur kepadanya untuk menerima dan menikmati negeri itu. Buah kesetiaan Kaleb adalah Tuhan menepati janjinya untuk memberikan suatu tanah kediaman yang baik baginya dan keturunannya. Bagaimana dengan buah kesetiaan kita Bapak Ibu? Apakah kita bisa seperti Kaleb yang setia, kemudian Tuhan menepati janjinya untuk memberikan suatu tanah kediaman? Kita harus optimis Bapak Ibu seperti Kaleb. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 13-15 dijelaskan bahwa Yosua memberkati Kaleb dan memberikan tanah Hebron menjadi milik pusakanya. Tanah itu dulunya dikenal dengan nama Kiryat Arba. Arba adalah orang yang paling besar di antara orang Enak, dikenal berpostur besar dibanding orang pada umumnya. Apa yang pernah ditakutkan bangsa Israel dapat ditaklukkan Tuhan Allah melalui Kaleb. Dari pertama kita merenungkan, menyampaikan firman Tuhan, begitu besarnya kasih Kaleb kepada Tuhan, begitu besarnya kasih setianya kepada Tuhan. Kaleb optimis bahwa penduduk asli Kanaan termasuk orang Enak akan dikalahkannya. Luar biasa Bapak Ibu. Dia akan mengalahkan orang Enak itu karena dia setia kepada Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu dengan saya? Apakah kita setia dengan Tuhan? Apakah kita dapat mengalahkan COVID-19 itu sehingga imun-imun kita keluar Bapak Ibu? Mari kita seperti Kaleb Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa sih relevansi hubungan dan kaitannya? Ada kata setia di sini Bapak Ibu. Setia adalah sikap yang sangat sulit ditemukan dalam diri seseorang. Dalam diri seseorang itu bisa saja Bapak Ibu, bisa saja saya sebagai pelayan firman dalam ibadah keluarga rutin kita pada malam hari ini. Sebagai manusia yang terbatas, kadangkala kesetiaan dapat berubah menjadi kuat atau lemah, tergantung situasi dan kondisi yang sedang dialami. Sikap setia Kaleb kepada Tuhan patut kita teladani Bapak Ibu, karena Kaleb melihat bahwa tidak ada suatu persoalan besar yang dapat menghambat karya Tuhan. Manakala Tuhan berjanji pada umatnya, maka Allah berpegang pada janjinya itu dengan setia, karena Allah itu setia pada umat yang juga setia. Kesetiaan umat kepada Allah selalu berbuahkan kebaikan dan kenyamanan. Hanya dalam menantikan janji Tuhan seringkali diperlukan waktu yang cukup lama, tidak sebentar, sebagai sebuah proses membentuk iman dan kesetiaan kita pada apa yang kita minta dan mempercayakannya kepada Tuhan. Kita harus optimis Bapak Ibu. Kita harus yakin bahwa proses membentuk iman kita dan kesetiaan kita pada apa yang kita minta dan mempercayakannya kepada Tuhan. Sama seperti Kaleb, kita yang berpegang pada janji dan kasih setia Allah dalam Kristus, walaupun lama menanti, tetapi akhirnya ada sebuah kepastian yang menjamin hidup kita
bersama keluarga. Keluarga itu siapa saja Bapak Ibu? Suami, istri, anak-anak, bahkan cucu dan cicit. Keluarga besar, keluarga inti. Sebagai gereja, umat dan institusi, ketika kita mengalami sebuah persoalan, misalnya membangun persekutuan atau membangun rumah ibadah, hendaklah berpegang pada janji dan kasih setia Tuhan. Saya garis bawahi Bapak Ibu, hendaklah kita berpegang pada janji dan kasih setia Tuhan. Upah atas kesetiaan itu sangat besar dan indah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengakhiri perundungan kita pada malam hari ini, sesungguhnya Tuhan Allah yang kita yakini, Yesus Kristus yang kita yakini, Yesus Kristus yang menjanjikan keselamatan, menjanjikan kemenangan, sangat mengasihi orang-orang yang percaya. Tidak banyak Bapak Ibu, Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang percaya dan berserah pada penyertaannya dengan segenap hati. Tuhan mengingat segala jerih lelah umatnya saat berusaha sekuat tenaga untuk taat kepada firman-Nya. Tuhan juga memberikan upah yang sepadan bagi mereka yang taat dan percaya padanya. Mari Bapak Ibu, dengan membaca firman pada malam hari ini, dengan renungan yang disampaikan oleh saya, kita semakin setia kepadanya, sehingga Tuhan dapat memberikan kita, dapat memberikan sukacita kepada kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita harus kuat, karena Tuhan kita baik, Tuhan kita penuh kasih. Jadi mari kita selalu berserah diri, kita setia kepadanya seperti Kaleb, seperti Yosua, seperti Musa, adalah tokoh-tokoh yang sangat dekat dengan Tuhan. Mereka sangat setia. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 367 bait 5 dan 6, Padamu Tuhan dan Allahku. Namamu Yesus suci agung, ya sumber kasih murnia. Padamu datanglah umatmu mencari hidup yang bakar, yang bertelut bertanda tangan, berlimpah-limpah kau kenyangkan. Ya Yesus, namamu kiranya dalam hatiku tertera, supaya kasih selamanya dalam hidupku nyatalah. Seluruh kata dan kerjaku biar penuh dengan nama-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam doa syafaat kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, terpujilah Engkau atas waktu dan kesempatan sehingga kami dapat melaksanakan peribadatan di rumah kami masing-masing. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan beri sehingga kami dapat melaksanakan ibadah malam ini.
Terima kasih untuk firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini ya Tuhan. Biarlah firman itu bisa kami jadikan sebagai pedoman hidup kami, penuntun langkah kami di dalam kami menjalani sisa hidup ini. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing, keluarga jemaat-Mu di sektor pelayanan 1 sampai dengan 6, dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan mau menguatkan kami. Tuhan tahu pergumulan kami sebagai keluarga di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau mengurapi kami, agar semua yang kami kerjakan bisa kami lakukan, karena Tuhan mau bercampur tangan. Bapa di sorga, di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani saat ini, banyak kegiatan-kegiatan kami yang terhambat, tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu setia menyertai dan memberkati kami. Bagi anak-anak kami mau berdoa di tengah-tengah pendidikan mereka yang suasananya berbeda seperti apa yang dialami sebelumnya. Kiranya Tuhan mau pakai anak-anak kami dengan cara yang baru yang dihadapi dalam pendidikan mereka, agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan sebaik-baiknya. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, yang berdampak dalam segala hal, dan bukan hanya dalam kesehatan, bahkan pendidikan dan ekonomi juga. Mungkin banyak hal lagi ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau menolong pemerintah kami dalam upaya menanggapi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan mau menolong dan memberkati Kementerian Kesehatan yang menjadi perpanjangan tangan di dalam menyikapi dan menanggapi serta menindaklanjuti pandemi COVID-19 ini yang berdampak dalam masyarakat kami ya Tuhan. Tuhan memberkati segala daya upaya yang dilakukan pemerintah kami. Berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta para menteri, sehingga mereka dapat bekerja sama dalam menangani masalah yang ada karena pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini positif suspek ODP dan PDP ya Tuhan. Mereka yang menjalani isolasi baik di rumah-rumah maupun di rumah sakit. Tuhan Yesus mau berkati segala daya, upaya medis, obat-obatan, makanan, minuman yang dipakainya, agar mereka nantinya dapat beraktivitas lagi seperti sedia kala. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk para medis, para dokter dan perawat, sebagai garda yang paling terdepan di dalam merawat saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 ini ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan di dalam mereka melaksanakan tugas-tugas yang sangat mulia ini. Berkati juga keluarga mereka yang senantiasa mendukung dan menopang di dalam doa mereka masing-masing. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk gereja Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan bagi kami, pelayan-pelayan Tuhan, yang melayani ibadah-ibadah di gereja kami masing-masing ya Tuhan. Kami juga akan tetap melaksanakan dengan baik dan benar, serta tetap menjalankannya sesuai dengan protokol kesehatan. Dimanapun kami harus tetap waspada dan berhati-hati. Kami juga memohon hikmat dari Tuhan untuk menjalani hari-hari kami dengan berpegang kepada Tuhan, serta memohon pertolongan Tuhan untuk menjalani semuanya ini. Secara khusus, pelayanan kami di gereja GPB Eklesia ini, mulai dari Pelkat PA, PT, GP PKB, PKLU, Bapa di sorga, kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan mau hadir di setiap pelayanan kami. Saat ini juga ya Tuhan, kami tak lupa mendoakan
untuk diaken Intan Kune ya Tuhan, yang telah membawakan firman-Mu pada saat ini. Biarlah Tuhan mau senantiasa tilik berkati dia di dalam kesibukannya sehari-hari, di dalam rumah tangganya, di dalam pekerjaannya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Biarlah yang terkasih akan selalu menyerahkan hidup dan kehidupannya hanya di dalam tangan Tuhan saja. Berdoa juga untuk Diaken Rumiate Sembiring ya Tuhan, yang bertindak sebagai liturgos pada malam hari ini. Tuhan juga memimpin sertai dia di dalam pekerjaan rumah tangga, terlebih lagi di dalam pelayanannya. Terima kasih Bapa. Kami panjatkan doa syukur kami ini dengan beralaskan nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Allah yang terkasih, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Dengarlah nas Alkitab dalam Filipi 4 ayat 4 dan 5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan melalui QR Code transfer bank atau dikumpulkan melalui amplop keluarga yang dapat diberikan pada waktu-waktu tertentu. Tuhan memberkati persembahan kita. Untuk persembahan kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 287B, bait yang pertama dan kedua. Sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hatimu lupakan sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan kekal, yang maha mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasihnya tak tepi, mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Umat Allah yang terkasih, marilah menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami hanya kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima serta nikmati hingga saat ini. Kami yakin dan percaya
Semua berkat yang kami peroleh adalah daripadamu, oleh karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Sebagai bentuk ungkapan syukur kami saat ini, kami memberikan persembahan kepadamu. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, boleh menjadi berkat bagi pelayanan-Mu. Ajarlah kami untuk tetap dan terus mengucap syukur dalam segala hal, terutama mempersembahkan hidup kami demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Allah yang terkasih, kiranya firman Tuhan meneguhkan kita untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh pengharapan dan sukacita di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ia akan memberkati dan melindungi umat yang taat dan setia kepadanya. Kita menyanyikan lagu dari Gita Bakti 252, bait pertama dan keempat, berpeganglah pada janji Tuhan. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian, puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, hidupmu tambahkan para kasih-Nya. Roh Kudus menuntun jalan hidupmu, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.